Saya coba tahan kursi gereja. Melayanglah. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Adakah di antara kita yang pernah ditampar? Pernah, kalau istilahnya Pater Matius, mendapatkan Pancasila, ya, 5 Pancasila. Pater juga pernah ditampar sekali. Yang tampar Pater itu Papa sendiri, ya. Tapi saya sebenarnya pantas ditampar karena waktu itu tidak sopan. Nah, yang Tuhan Yesus katakan hari ini, jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Itu menurut saya tidak berlaku dengan waktu saya ditampar waktu itu, karena memang saya pantas ditampar. Tapi ada satu kejadian di mana di tahun 2008 Pater tidak ditampar, tapi ditonjok. Cerita ini lucu, jadi saya mau ceritakan. Tahun 2008 di Australia ada pertemuan namanya World Youth Day. Hari pertemuan orang muda sedunia, ya, orang muda Katolik sedunia bertemu. Jadi seminggu sebelumnya ada pertemuan-pertemuan di kota-kota lainnya. Waktu itu Pater di kota Melbourne, dan kami akan pergi ke stadium, ada misa dengan Bapak Uskup. Jadi sebelum pergi misa, kami pergi mengaku dosa, dan Bapak Pater juga pergi mengaku dosa di satu gereja. Antriannya cukup panjang, ya. Lalu terlihatlah yang lain berlutut-berlutut. Memang karena waktu itu sudah ramai sekali, banyak sekali orang yang mengunjungi Australia waktu itu, mungkin sampai 1 juta orang dari luar, dari berbagai bangsa. Ada satu orang muda, dia, ya, waktu itu ada adorasi juga. Dia tunjuk-tunjuk, ya. Hostia di adorasi itu yang ditatakan itu dengan sisir, dia tunjuk-tunjuk, sepertinya dia marah sekali. Lalu ada juga, dan waktu itu masih ada air suci, dia celupkan air suci itu, dia tunjuk-tunjuk begitu, marah-marah. Lalu ada satu ibu datang, ya, satu ibu datang menegur dia. Dia bilang, anak muda, kalau tidak bisa sopan, lebih baik keluar. Lalu apa yang terjadi? Anak muda itu marah. Pintu gereja dia tendang, budar, ya. Lalu dia sudah mau pukul itu ibu. Pater, waktu itu belum masuk piara juga, masuknya tahun 2009. Saya yang berlutut, tiba-tiba tidak tahu ada angin, ada apa, saya berdiri. Saya bilang, that's enough, ya. Cukup. Nah, apa yang terjadi? Yang marah itu, tadinya marah kepada si ibu yang menegur dia, sekarang marahnya kepada siapa? Kepada saya, ya. Lalu dia datang menghampiri saya, ya. Dia mau angkat itu, tahu kursi gereja yang kayu yang besar itu, dia mau angkat, dia mau lempar. Jadi apa yang saya lakukan? Saya coba tahan kursi gereja. Melayanglah tonjokan dia di pipi kiri saya. Jeder, jatuhlah saya. Jatuh. Tidak tahu pas sadar itu, saya lihat pintu pengakuan dosa terbuka. Jadi saya yang tidak setengah sadar lihat pintu pengakuan terbuka, saya masuk ke dalam pengakuan dosa. Paternya pergi ke luar karena mendengar ada sesuatu yang terjadi. Saat dia datang masuk, saya dengar ada orang yang ditonjok. Oh iya, tadi itu saya. Saya masih sempat mengaku dosa kepada dia. Paternya itu waktu itu kasihan kepada saya karena sudah ditonjok kan. Jadi hukuman saya hanya 1 salam Maria saja.
Ya. Sudah keluar, yang tonjok saya itu sudah kabur. Ternyata di dekat-dekat situ ada juga polisi undercover yang pakai baju biasa karena memang sudah ramai sekali kan. Dia kabur, dia kejar. Jadi saya sudah ini, ambulans sudah datang. Saya bilang, saya tidak perlu ikut ambulans, masih oke-oke saja. Gegar otak tidak segala macam langsung. Ya. Akhirnya saya pergilah saya ke misa yang besar itu di stadium, sekitar 30.000 orang datang. Ya. Misa aman-aman saja, tapi setelah misa ada yang kasih saya roti. Sudah lama kan, panjang itu, hari sudah malam. Waktu itu pas saya gigit roti itu, sakit sekali, nyeri. Ternyata esok harinya setelah di X-ray, di ronsen, bagian saya sini retak. Untung tidak patah. Ya. Tapi waktu ditanya, kamu tidak kesal kan dengan yang tonjok itu? Saya jujur, saya tidak rasa kesal, marah dan dendam. Padahal setelah ditonjok itu kami harus berangkat ke Sydney di mana World Youth Day itu terjadi, dan saya harus pimpin puji-pujian dengan grup yang besar. Ada grup orang Prancis dan grup orang Polandia. Ya, saya masih bisa bernyanyi tapi tidak bisa makan. Jadi saya dapat makanan bayi tiap hari. Ya, makanan bayi diberikan kepada saya. Tapi nyeri memang. Lalu kadang-kadang bibirnya bisa doer karena tidak tahu kenapa, juga ada pengaruh itu. Ya, ternyata saya lihat, oh Tuhan, yang tidak mungkin Engkau minta kami semua untuk mengasihi musuh. Ya, kita dengar tadi Tuhan katakan, kasihlah musuhmu. Kalau engkau ditampar, ditonjok di kirimu, berikanlah yang kanan. Ternyata yang saya pikir dalam akal sehat tidak bisa, itu bisa kalau ada Roh Kudus, ada karunia yang hidup di dalam hati saya. Kenapa Tuhan Yesus bisa mati disalib, dihukum oleh musuh-musuhnya, para pemimpin pemuka agama, tapi di sana malah dia katakan kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam hatinya tidak ada kebencian dan dendam. Karena apa? Dia yang adalah bait Allah, yang adalah kudus, ya, tidak ada kebencian di situ. Jadi kita dengar bahwa kita adalah bait Allah, dan kita juga harus menjadi kudus karena Bapa kita yang kudus. Kita dengar lagi, kamu juga harus menjadi sempurna seperti Bapamu. Ya, sempurna dalam arti apa? Dalam arti mencintai. Ya, kita belajar tentang karisma, tapi kita tahu bahwa semuanya itu adalah menuju pada cinta kasih. Semua karisma tidak ada gunanya kalau tidak ada cinta kasih. Ya. Jadi kita semua harus meminta cinta Tuhan. Kita lihat Manya Anima, orang yang berani mencintai musuhnya itu orang yang berjiwa besar, karena dia tidak dikecilkan oleh perlakuan kasar dari orang yang melakukannya kepada kita. Ya, berjiwa besar pertama adalah mengalami cinta kasih Allah. Kita tidak bisa memberi cinta kalau kita sebelumnya belum menerima cinta Allah. Kita dengar di Roma 5:8 ya. Saat kita masih berseteru, saat kita masih belum berdamai dengan Tuhan, Tuhan sudah mencintai kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan mencintai kita saat kita masih tonjok Tuhan, dan kita terima cinta itu, cinta yang sama, itulah yang bisa kita berikan kepada musuh kita. Siapa musuhmu? Siapa musuhmu? Saya tanya. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh di dalam selimut. Tahu? Musuh yang dekat, kalau makin dekat, pisaunya makin gampang ditusuk, ya kan? Orang yang paling dekat dengan kamu yang paling menyakitkan kadang-kadang, ya tidak? Iya, yang dekat itu yang bahaya. Ya, kalau partner memang selimutnya tidak ada orang lain lagi, jadi musuhnya adalah diri sendiri. Orang yang bisa menaklukkan dirinya itu orang yang sungguh, ya, yang bisa menguasai dirinya, mengalahkan dirinya, ya, dia orang yang sungguh luar biasa.
musuh kita terkadang bukan hanya orang yang dekat-dekat dengan kita. Pada akhirnya musuh kita adalah diri sendiri. Makanya kita harus punya buah penguasaan diri, buah roh yang ke-9. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita yang sendiri? Dengan melepaskan semua yang melekat dengan kita dan meminta hanya cinta Tuhan. Kita akan tutup dengan renungan dari Santo Ignatius yang menulis doa, ya kan? Ya, suspice namanya. Artinya kita berikan semua, saya berikan Tuhan kebebasan saya, akal budi saya, kemampuan saya, pengetahuan, pengertian, hasrat semua yang saya punya, saya berikan semua kepadamu Tuhan. Berikan saya hanya cintamu. Maukah saya menantang orang muda kita, kalian? Maukah, beranikah kalian memberikan semuanya kepada Tuhan? Bukan berarti kalian memberikan semuanya harus masuk biara. Tidak. Kalian tetap memegang tapi bukan milikmu yang mutlak. Ya, kemampuan kalian. Nah, kalau memang kamu mau, dan saya tantang, kita akan menyanyikan satu lagu. Ya, dan selama lagu itu, kalau memang kamu rasa saya mau memberikan semuanya Tuhan dan berikan hanya saya, cintamu saja, saya undang kamu berdiri. Tidak semua, mungkin semua, tapi mungkin semua hanya ikut-ikutan saja. Ya, saya juga undang kakak-kakak, Go Jesus, kalau ingin komit lagi kepada Tuhan Yesus, ya, kita memberikan semua yang kita punya, kebebasan, pengetahuan, ya, akal budi, hasrat kita semua, dan kita hanya minta cinta Tuhan agar kita bisa mencintai dengan sempurna. Berdirilah. Ini tantangan bagi kita semua. Berdirilah. Kalau mau malah berani maju di depan salib di sini. Kita akan bernyanyi, menyanyikan satu lagu ini bersama-sama. Saya undang juga kakak-kakak yang bisa bernyanyi. Mungkin kakak Evi bisa bantu saya nyanyi. Kebebasan, kemampuan, akal budiku, segala harta milikku. Pengetahuan, pengertian, seluruh hasratku, ku berikan dalam tanganmu. Semua milikku, ku serahkan padamu. Pakailah hidupku demi kemuliaan-Mu, sesuai rencana-Mu. Kalian yang sudah berdiri, benar-benar, ya, benar-benar mengimani kata-kata ini. Jangan hanya berdiri kalau ikut-ikutan saja, lebih baik duduk. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita katakan benar-benar kita berikan kebebasan kita.
kami. Berikanlah kami iman agar percaya kepada Engkau, sehingga kami bisa mempercayakan segala yang kami miliki, yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kebebasan kami, kemampuan kami, akal budi kami, hasrat kami, masa depan kami, semuanya kepadamu. Berikan kami iman bisa mempercayakan semuanya dan menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan, sehingga yang kecil ini Engkau lipat gandakan menjadi bagian daripada kemuliaan kerajaan-Mu. Satu yang kami minta Tuhan, berikanlah kami cinta-Mu. Tanpa cinta-Mu kami tidak mungkin bisa mencintai musuh kami. Bahkan diri sendiri pun kami tidak bisa mencintai. Tapi dengan cinta-Mu Tuhan, kami bisa menaklukkan segalanya. Kami bisa menjadi sempurna seperti Bapa di dalam cinta. Karena cinta-Mu yang datang dari Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Tuhan, dengan iman kami menerima cinta-Mu saat ini juga. Terimalah persembahan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan